Shalom semuanya, happy Sunday, selamat hari Minggu, semangat pagi. Mari buka Titus 2. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan melatih kita. Sekali lagi, Tuhan melatih kita. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah yang kita terima bukan sekedar membawa saudara ke surga. Sebagaimana yang saya katakan, tujuan umat Kristen itu bukan surga sesungguhnya, tapi melakukan kehendak Bapa. Karena surga itu adalah place, tempat. Tetapi kita tidak datang ke tempat, saudara, tapi kita ada di dalam kehidupan kerajaan Allah, di dalam Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup di dunia, Dia melatih kita. Saya teringat mempersiapkan sebuah pernikahan. Karena di ayat ke-13 dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu penuh bahagia. Ketika seseorang hendak memasuki pernikahan, dia sedang menantikan hari yang bahagia. Maka ada persiapan-persiapan, ada latihan-latihan, ada gladi bersih dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita ini harus mengerti bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk membawa kita pada hari yang bahagia. Setiap Bapak Ibu Saudara harus mengerti kita memiliki hari yang bahagia. Bagi saudara yang belum menikah, maka saudara dan keluarga, teman, semuanya, sanak saudara, saudara akan mengalami hari bahagia. Tapi bagi saudara yang sudah menikah, yang diberi keturunan, saudara akan mengalami hari bahagia bersama dengan keturunan saudara, sungguh indah. Bagi saudara yang belum dikaruniai keturunan, atau memang Tuhan tidak mengendaki, saudara bersama-sama suami atau istri, bersama-sama saudara dan teman, sungguh khususnya hari bahagia bersama-sama komunitas kita. Bapak Ibu Saudara, saya menantikan hari bahagia bersama Bapak Ibu Saudara yang tergabung di NCC Internasional, sungguh indah. Di sanalah nanti kita melihat kebahagiaan yang luar biasa. Nah, sebelum kita mencapai hari bahagia selalu ada yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan inilah yang disebut pendidikan. Maka itu di dalam kekristenan kita semua itu dimuridkan. Kasih karunia Allah mendidik kita, itu melatih kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siap menjadi pribadi yang dilatih, ditrain. Ya, kita punya trainer, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu relakan hati saudara melalui gembala sidang, ya, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka akan melatih saudara semuanya.
Demikian juga yang dikatakan dalam ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa meninggalkan kefasikan keinginan duniawi tanpa dididik, tanpa dilatih? Oleh karena itu setiap pertemuan-pertemuan, setiap ibadah itu mendidik saudara. Gembala, pemimpin, hamba Allah yang berbicara dengan firman Allah itu mendidik, melatih saudara supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan yang fasik, kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tanpa dididik seseorang sukar sekali untuk meninggalkan kefasikan dan keduniawian. Bagi saudara yang sering mengabaikan firman, bahkan ketika firman Allah disampaikan, saudara tidur, saudara ngomong, saudara main HP, bahkan Bapak Ibu Saudara ada yang tidak konsentrasi, maka sukar sekali Bapak Ibu Saudara untuk mencapai pada hari yang bahagia. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara biarkan diri kita mengerti sekarang. Ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, masuk kasih karunia Allah, kasih karunia itu membawa saudara dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan rohani. Bukan sekolah kehidupan jasmani. Orang dunia juga mengerti kalau mereka masuk sekolah kehidupan, itu orang dunia tahu. Tapi saudara masuk sekolah kehidupan rohani untuk mencapai hari yang bahagia itu. Nah, selanjutnya Allah mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melatih kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan dunia. Saudara dilatih lagi untuk hidup bijaksana. Banyak orang tidak hidup bijaksana karena dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia tidak tahu mana yang berdosa, mana yang tidak. Dia tidak bijaksana, dia tidak bisa memilih bagi dirinya sesuatu yang baik. Maka saudara perlu dilatih, dididik. Dan juga saudara dilatih untuk beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Oleh karena itu, di NCC Internasional, saya terus mendidik saudara tentang ibadah, disiplin ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Karena itu mempersiapkan diri saudara pada hari yang bahagia. Maka itu saya selalu berkata kepada jemaat, apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kebenaran. Kalau memang tidak perlu ibadah, ya tidak perlu ditulis di Alkitab. Kalau dikatakan ibadah itu seenaknya kita sendiri, ya tolong dibuang tulisan di Alkitab itu. Bagaimana mungkin saudara, orang berkata selamat tapi dia tidak ibadah. Berkata selamat dia tidak rajin. Berkata selamat dia tidak pelayanan. Berkata selamat tetapi dia hidupnya dugem, hidupnya senang-senang di dunia, kerja terus 24 jam. Apakah itu selamat? Oleh karena itu banyak hal yang harus direvisi di dalam kekristenan. Terutama orang-orang yang memiliki paham menjadi berkat di marketplace artinya apa? Panggilan di marketplace. Bagaimana panggilan di marketplace? Apa panggilan saudara di marketplace kecuali hanya menjadi saksi? Itu saja. Saudara pikir banyak orang, oh panggilan saya di marketplace. Banyak bisnismen diajarkan panggilan mereka marketplace. Sehingga minggu-minggu tidak ibadah. Hari besar tidak ibadah, ngelencer terus. Saat pengajaran tidak ada batang hidungnya. Saat doa malam tidak ada, kemana? Bisnis terus.
Bapak Ibu Saudara, apakah itu yang disebut dengan kekristenan? Ingat, kasih karunia Allah membawa saudara pada sekolah kehidupan rohani. Jadi saudara di-train sekarang ini oleh kasih karunia itu, saudara masuk training center. Supaya saudara mengerti, kalau saudara tidak dilatih begini, bagaimana mungkin bisa masuk ke hari yang bahagia. Sama seperti seorang yang sedang mempersiapkan diri yang pernikahan. Dia pasti memiliki gladi bersih, dia pasti dilatih, dia pasti dibentuk, dia pasti dipersiapkan. Semuanya saudara. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara kita bersuka cita. Kalau kita akan mempersiapkan diri menyebut hari yang bahagia. Katakan amin. Jadi Tuhan melatih kita supaya kita rajin berbuat baik. Katakan amin. Sehingga jangan sampai orang itu merendahkan saudara. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara memiliki kewibawaan ilahi. Tuhan melatih saudara, mendidik saudara untuk memiliki kewibawaan ilahi, dan engkau dipersiapkan sebagai orang yang akan menerima hari yang bahagia. Kalau bahasa teologianya saudara sebagai mempelai Kristus, karena saudara adalah istri-istri dari Kristus. Itu perumpamaan Bapak Ibu Saudara, supaya saudara mengerti bagaimana hidup saudara dipersiapkan. Apalagi seorang istri, calon mempelai wanita, itu dilatih, dipersiapkan semuanya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Supaya hidup kita di dunia ini, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang memuliakan Kristus, dan kita adalah orang-orang yang akan mencapai kepada pengharapan yang kekal dan masuk ke dalam satu kebahagiaan, hari yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami semua boleh mendengar firman-Mu. Engkau melatih kami, mempersiapkan kami pada hari yang bahagia, karena kami dipersiapkan untuk hal itu. Sehingga semua imam-imam-Mu mengerti saat ini. Sehingga tidak ada yang kendor, tidak ada yang mundur, tidak ada yang malas, khususnya keturunan dan keluarga kami semua. Ya Bapa, sebentar kami akan memasuki ibadah raya, mengangkat tabut Tuhan bersama-sama dengan para imam-Mu. Sungguh kami bahagia Bapa, kami sungguh senang ketika bersama-sama dengan imam-Mu. Pagi dan sore kami mau mengalami, menikmati hadirat-Mu, karena Engkau menanti-nantikan umat-Mu semua ya Bapa. Biarlah Bapak ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan urapan, dan juga semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, supaya mereka boleh bahagia ya Bapa. Saat ini hamba serahkan imam-Mu yang tetap bertugas di hari ini, sampai nanti malam, bahkan besok dini hari mereka tetap kuat, semangat semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari buka dua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persuanan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all, tetap semangat, maju terus.